Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kota Surabaya, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya meski harus belajar dari rumah? Nah, kali ini dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, perkenalkan, saya Ibu Eka Yusi Ferawati dari SDN Kertajaya 4 210 Surabaya, dan aku Sally yang akan menemani kalian belajar selama 30 menit ke depan. Ya kan Bu Guru? Ya, kita akan belajar bersama. Bu Guru, hari ini kita belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang keragaman sosial di lingkungan sekitar. Setelah pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia dan juga mampu mengetahui perilaku dan sikap bagaimana dalam menanggapi keberagaman sosial tersebut. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, Sally ya. Oke, teman-teman, kita berdoa dulu ya. Yuk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sudah siap belajar ya? Siap kan? Oke, Bu, tapi sebelum dimulai, Sally lihat Bu Guru itu mau jadi apa ya? Kok pakaiannya seperti itu? Oke, kira-kira Sally nih, Bu Guru kalau pakai pakaian seperti ini, ada tutup kepala, ada celemek nih, usaha apa yang akan Bu Guru lakukan nih dengan perlengkapan seperti ini? Teman-teman bisa bantu ya? Kira-kira Bu Guru ini mau buka usaha apa kalau pakai perlengkapan seperti ini? Bu Guru kalau pakai baju seperti itu berarti mau masak di dapur ya? Bu Guru mau jualan nasi goreng, bener nggak Bu? Betul juga ya, bisa jadi Bu Guru bisa buka usaha jualan nasi goreng, atau teman-teman yang lain di rumah bisa membantu usaha apa yang kira-kira akan Bu Guru buka jika Bu Guru menggunakan kostum seperti ini. Oke, ya, betul sekali. Bisa jadi Bu Guru ini jualan kue, baking, atau juga membuka usaha di bidang kuliner. Nah, sekarang Bu Guru punya tebakan buat teman-teman semua yang ada di rumah. Sally, bantu ya. Bu Guru punya beberapa gambar, silahkan anak-anak amati kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan dengan perlengkapan seperti berikut. Oke, ini ada cangkul teman-teman. Cangkul ini biasanya aku tahu kalau orang di proyek itu mau bangun rumah pakai cangkul ya, bener nggak Bu Guru? Tapi kita lihat dulu ya, ada peralatan apa lagi selain cangkul? Nah, ada topi dan teman-temannya. Apa ini kira-kira? Pasti itu pertanian karena itu ada topinya Pak Tani, ya kan Bu? Betul kan? Kita lihat ya sama-sama. Ya, betul. Usaha yang bisa dilakukan dengan peralatan cangkul, topi petani, kemudian ada traktor, dan juga penyemprot hama adalah pertanian. Berikutnya adalah ini. Silakan diamati anak-anak. Nah, wah itu mudah sekali teman-teman ya. Ada jarum suntik, ada stetoskop. Ini pasti dokter ini. Bener ya Bu ya? Dokter ya Bu ya? Oke. Ini ya perlengkapan dokter, ini adalah profesinya, tetapi usahanya adalah pelayanan di bidang kesehatan. Kemudian kalau perlengkapannya seperti ini, usaha apa yang kira-kira akan dijalankan oleh orang yang memiliki peralatan seperti ini? Aku tahu itu biasanya di toko-toko buku. Mau jualan buku ya Bu? Bisa jadi, tapi kita lihat dulu ya perlengkapan berikutnya. Itu kan kasir. Iya, ini adalah mesin kasir. Nah, oh ya, itu jualan itu jualan Bu. Oke, kita cek. Nah, ini adalah usaha yang, ini adalah peralatan yang dibutuhkan untuk usaha di bidang perdagangan. Nah, kali ini Ibu akan menerangkan kepada kalian jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia. Sally, bisa duduk dulu ya.
Ya teman-teman, aku mau duduk memperhatikan penjelasan Bu Guru. Teman-teman juga ya. Oke. Baik, anak-anak hebat, kita simak jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah perindustrian, perdagangan, dan juga jasa. Perindustrian ini adalah usaha untuk mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan yang jadi sehingga meningkatkan nilai dari barang tersebut. Nah, perindustrian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah industri besar dan industri kecil. Perbedaannya, jika industri besar membutuhkan modal yang besar, peralatan yang modern, dan tenaga kerja yang banyak serta tempat yang luas. Sedangkan untuk industri kecil, modalnya relatif kecil, peralatan yang digunakan sederhana, tenaga kerjanya sedikit, dan juga tempat yang diperlukan tidak terlalu luas. Ibu akan memberikan beberapa contoh industri besar yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah industri perakitan mobil. Industri perakitan mobil ini berada di daerah Karawang. Kemudian industri baja. Industri baja ini ada di daerah Cilegon. Kemudian ada juga industri rokok. Nah, industri rokok ini ada di sekitar kita ya, anak-anak, ada di Surabaya dan di beberapa kota yang lainnya. Kemudian industri besar yang lainnya, yang berikutnya adalah industri tekstil, yaitu industri mengolah bahan-bahan kain menjadi baju. Kemudian contoh industri kecil. Industri kecil contohnya adalah pengrajin mebel. Mungkin teman-teman di sekitarnya ada orang yang membuka usaha pengrajin mebel, tetapi untuk Indonesia yang terkenal ada di daerah Jepara. Kemudian ada lagi ini produksi tahu. Hampir di setiap daerah ada tempat-tempat pengolahan produksi tahu dan juga tempe ya, karena rasanya kita sebagai orang Indonesia tidak enak makan kalau tidak ada tahu dan tempenya. Berikutnya adalah pengrajin gerabah. Pengrajin gerabah ini bisa kita jumpai di daerah Mojokerto, Malang, dan sekitarnya, dan di daerah-daerah Indonesia yang lainnya. Yang berikutnya adalah pengrajin anyaman bambu. Pengrajin anyaman bambu ini bisa kita temukan di daerah Malang, ataupun di sekitar kita ada loh teman-teman pengrajin anyaman tetapi bukan bambu, dari enceng gondok. Nah, untuk berikutnya mengenai perdagangan akan Ibu jelaskan setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi bersama kami dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, sesuai janji Ibu tadi, Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang industri yang ada di Indonesia, yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan alat tukar. Nah, sebelum ada uang sebagai alat tukar, di Indonesia berlaku tukar-menukar barang dengan barang yang disebut dengan barter. Nah, ini adalah contoh barter. Sampai sekarang di beberapa tempat di Indonesia masih melakukan sistem barter ini. Contohnya di daerah Nusa Tenggara Timur ataupun di Pasar Apung, Kalimantan. Nah, berikutnya karena zaman semakin modern, ada tukar-menukar barang dengan uang yang biasa kita temukan di pasar-pasar ataupun pasar modern. Di pasar modern, lebih modern lagi, kalian bisa menukar barang dengan uang elektronik. Ini adalah usaha di bidang perdagangan. Berikutnya adalah jasa. Jasa ini adalah pelayanan konsumen. Jadi kita menawarkan sesuatu tapi bukan barang yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Contohnya, usaha di bidang jasa adalah pelayanan kesehatan. Kemudian ada juga bengkel mobil. Jadi ketika kendaraan kita rusak, kita bawa ke bengkel kemudian diperbaiki. Bukan barang yang ditawarkan, tetapi kemampuan montir, kemampuan mekanik untuk membenarkan mobil kita yang sudah rusak, untuk memperbaiki, inilah yang ditawarkan. Maka usaha ini disebut usaha di bidang jasa.
Selain pelayanan kesehatan dan bengkel mobil, ada juga pelayanan di bidang pendidikan. Jadi, terkadang kita tidak cukup belajar di sekolah, masih membutuhkan jasa lagi guru privat, ataupun guru di sekolah juga memberikan pelayanan pendidikan. Nah, selain itu ada layanan cleaning service. Nah, sekarang zaman semakin canggih nih, kalau kita nggak sempat untuk membersihkan rumah sendiri, maka kita bisa on call, bisa telepon ke layanan cleaning service. Nah, anak-anak, dari berbagai macam jenis usaha yang telah Ibu terangkan tadi, semuanya memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain, tidak bisa berdiri sendiri, saling membutuhkan. Ibu akan jelaskan dalam bentuk diagram. Oke. Nah, misalnya ini ada penjual kain. Kemudian ada sini pemilik pabrik. Kemudian sini ada penjahit. Nah, ini penjual kain ini membutuhkan orang lain atau membutuhkan konsumen untuk membeli dagangannya. Jadi ini katakan penjual kain ini menjual kainnya kepada pemilik pabrik. Pemilik pabrik membutuhkan kain untuk bahan seragam pekerjanya, maka dia akan membeli ke penjual kain. Setelah ini, pemilik pabrik akan menjahitkan kainnya ke penjahit. Begitu juga dengan penjahit, akan membutuhkan orang lain yang akan membayar jasanya. Nah, bagaimana dengan penjual kain dan penjahit? Ini juga terjadi hubungan timbal balik. Jadi, bisa jadi sebelum ke konsumennya langsung, penjual kain ini menjual kainnya ke penjahit dulu. Nah, setelah itu, penjahit ini membutuhkan si penjual kain untuk memakai jasanya membuat seragamnya. Jadi ketika usaha yang Ibu contohkan ini saling berhubungan, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, begitu juga dengan usaha-usaha yang lainnya. Antara usaha satu dan usaha yang lainnya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Jadi tidak ada usaha yang paling baik, yang terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Maka antara satu dan yang lainnya harus saling menghargai. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghargai usaha orang lain? Nah, kita akan simak pada video berikut. Beli di sini, Mbak. Iya, beli di sini aja. Bu, ini berapaan satuannya? Ini 6.000 satu, Dek. Ya sudah, Bu. Nanasnya 2, semangkanya yang ini. Melonnya 1, sama anggurnya 1 kilo ya, Bu. Mbak Najwa, kasih ini juga, Mbak, es buahnya. Kamu tuh, Ki. Mana ada es buah pakai duku? Kan kali aja ada, Mbak. Hehe. Ini berapa, Bu? Itu 20 per kilonya. Mahal banget sih, Bu. Kalau ndak mau beli, ndak apa-apa. Ndak usah ngatain gitu. Ih, busuk-busuk begini juga. Zaki! Kamu jangan sembarangan gitu ya sama barang-barang punya orang. Cuma satu aja, sampai segitunya. Zaki, kamu keterlaluan banget sih. Bu, maafin kelakuan adik saya ya. Maaf, Bu. Ini Jaki sudah ambil lagi kok buahnya. Lain kali jangan sembarangan. Kamu masih belum tahu gimana rasanya cari uang. Iya, Bu. Kami sekali lagi minta maaf ya, Bu. Jadi berapa, Bu? 150, Dek. Makasih, Bu. Iya. Baik, anak-anak, setelah kalian Makasih, Bu. Iya. Baik, anak-anak,
Setelah kalian mengamati video tadi, kira-kira ada sikap-sikap apa yang bisa kalian tiru atau yang bisa kalian tinggalkan, yang boleh ditiru dan tidak boleh ditiru? Coba diingat-ingat. Oke? Ya, betul. Salah satunya, sikap yang tidak boleh kita tiru dari contoh video tersebut adalah pembelinya terlalu ketus. Boleh nggak sih kita belinya ketus seperti itu? Jangan ya, kasihan. Kalau membeli, kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Apakah boleh menawar? Tentu boleh, tapi tetap gunakan bahasa yang sopan. Ada lagi selain pembelinya yang ketus dari video tadi? Apakah kalian mengamati? Coba diingat-ingat. Oke, betul sekali. Di akhir video tadi, Najwa ketika membayarkan barang yang dibeli menggunakan tangan kiri. Boleh nggak? Nggak boleh ya nak ya, gunakan tangan kanan karena itu menjadi lebih sopan. Nah anak-anak, setelah ini kita akan bahas lagi bagaimana cara kita menghargai usaha orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di sini dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi bersama program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak hebat, kita akan lanjut lagi pembahasan kita mengenai bagaimana sikap kita dalam menghargai keberagaman usaha yang ada di sekitar kita. Nah, berikut sikap kita terhadap orang lain. Maaf, sikap kita terhadap usaha orang lain. Yang pertama, jika ada orang yang usahanya berhasil, maka hendaknya kita menghargai dan ikut senang. Jangan kita merasa iri dan memperlihatkan sikap tidak suka. Jadi kalau ada orang lain yang lebih berhasil dari kita nih anak-anak, kalian juga harus ikut bangga, ikut bahagia. Kalian juga bisa melakukan wawancara kepada orang tersebut. Bagaimana sih tips and trik, bagaimana sih kiat-kiatnya untuk jadi sukses? Pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil dari keberhasilan orang lain. Nah, jika kita memiliki usaha yang sama dengan orang lain, sebaiknya kita menghormati usaha tersebut dan tetap fokus pada usaha kita sendiri. Yakinlah bahwa setiap usaha memiliki jalannya masing-masing walaupun sama. Jadi rezeki sudah diatur. Jadi kita tidak perlu memperlihatkan sikap yang tidak suka kepada orang lain, mencari celah dari orang lain, tidak perlu. Kita hanya perlu meneladani keberhasilan orang lain dan belajar dari keberhasilan orang tersebut. Nah, sikap kita dalam menjalankan usaha kita. Yang pertama adalah belajar dengan bekerja dengan baik dan tekun. Sesulit apapun jalan yang kita hadapi, yakinlah bahwa ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik, maka akan memperoleh hasil yang baik juga. Berikutnya adalah tumbuhkan kepercayaan. Karena kita bekerja di bidang usaha, menawarkan apa yang kita punya, maka kita harus membangun kepercayaan kepada orang lain, membangun, istilahnya kita membangun channel, membangun hubungan yang baik dengan orang lain sehingga orang tersebut percaya kepada kita. Jangan sekali-kali ketika orang tersebut percaya sama kita dan kita khianati. Ya, jadi kunci sukses adalah jujur. Jaga kejujuran ya, anak-anak. Berikutnya adalah terus tersenyum dan ramah kepada siapapun. Nih, tersenyum kayak gini nih. Nah, tapi jangan terpaksa ya tersenyumnya. Jadi jaga senyum, ramah kepada siapapun, ini adalah kunci sukses yang berikutnya. Jadi kalian perlu membangun ini nih kepada setiap orang. Sedih, susah, tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain. Tetap tersenyum apapun yang terjadi pada kalian. Berikutnya adalah rendah hati dan tidak sombong saat mendapati hasil usaha yang berlimpah. Ini adalah poin penting. Tetap rendah hati dan tidak sombong ketika kalian berhasil. Satu lagi nih, selain rendah hati dan tidak sombong, jangan lupa bersedekah. Berikutnya adalah
bekerja dengan harapan yang lebih baik. Walaupun usaha kita sudah maksimal, sudah mencapai hasil yang baik, teruslah berharap bahwa akan memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Tetap gantungkan pada Allah untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi anak-anak, apapun potensi kalian, apapun karakter kalian, apapun usaha kalian, tidak perlu kalian iri dengan orang lain, tidak perlu kalian ingin menjadi orang lain. Jadilah diri kalian sendiri, tetap rendah hati, percaya diri, dan ingat satu lagi yang paling penting adalah kunci sukses dalam hal apapun, dalam usaha, dalam belajar dan sebagainya adalah kejujuran. Karena sekali orang tidak percaya kepada kita, maka seterusnya dia tidak akan percaya lagi kepada kita. Nah, jadi itu ya, tidak perlu ingin menjadi seperti orang lain, jadilah diri kita, optimalkan apa yang kita punya, karena setiap orang memiliki peran masing-masing di dunia ini. Jadi nggak perlu nih, aku kok pengen seperti dia ya, jangan sayang. Jadikan dirimu sendiri, jadi dirimu sendiri, percaya diri, rendah hati, terus berdoa untuk menjadi yang lebih baik, dan juga jaga kejujuran. Kemudian anak-anak, tugas kalian adalah silahkan mengamati lingkungan sekitar kalian, buatlah peta pikiran mengenai jenis usaha yang ada di lingkungan kalian. Contoh peta pikirannya ada di buku tema 8 halaman 30 yang seperti ini nih tampilannya. Ini adalah contoh peta pikiran yang akan kalian buat. Jadi tadi Ibu juga sudah menerangkan jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia, ada perindustrian, perdagangan, dan jasa. Silahkan kalian buat peta pikiran mengenai pengertian dan ciri-ciri dari masing-masing usaha tersebut. Bisa juga kalian mengamati lingkungan sekitar kalian dan menuliskan di situ jenis-jenis usaha yang ada. Misalnya nih, di dekat rumahku ada industri rokok nih, berarti saya masukkan di poin mana? Di poin perindustrian. Nah, ciri-cirinya apa tadi? Sesuai yang kalian lihat di situ nanti ya. Itu adalah tugas kalian. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini anak-anak, Bu Guru berpesan, tetap jadi diri sendiri, apapun itu dengan segala kekurangan dan kelebihan kalian. Tidak perlu kalian menjadi orang lain, tidak perlu ingin seperti A, B, dan C, tapi tetap jadi diri kalian sendiri, kuatkan, kembangkan apa potensi yang kalian punya tanpa perlu minder dengan orang lain. Nah, anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat kepada kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Tetap stay di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Anak-anak ingat kalau keluar rumah, jangan lupa maskernya dipakai ya. Oke, jangan kemana-mana, jangan bermain-main kemana-mana tanpa masker, tetap di sini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dalam program belajar dari rumah bersama guruku.